Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, untuk sekarang kita akan belajar bagaimana membuat drive bersama atau membagikan folder yang kita punya dari drive pribadi kita. Yang pertama, untuk membuat drive bersama, klik drive bersama. Caranya apa? Seperti kayak tadi pada Google Classroom, klik tanda plus ini untuk membuat folder bersama. Misalkan kita ketik foldernya, misalkan matematika. Oke. Nah, kita buat ini hanya satu orang, itu saya. Bagaimana untuk mengundang orang? Tinggal tambahkan anggota, klik email yang sudah kita punya dari teman-teman kita, masukkan ke dalam sini. Aksesnya bisa kita ubah di sini. Yang memiliki akses saja boleh. Nah, ini bisa, misalkan mau ditambah siapa, misalkan kayak tadi Bu Eli. Kita kirim pesan, pilih untuk Bu Eli ini, kita bisa pilih sebagai saja lihat saja. Itu berarti semua yang kita punya mulai dari Google Doc, form, slide, spread, dan lainnya itu hanya bisa dilihat saja, tidak bisa diedit. Atau untuk yang memberi komentar, ini hanya untuk memberi komentar, tapi bisa mengunduh kontributor, itu bisa menambahkan file atau mengedit file. Dan pengelola konten itu bisa menambahkan, mengedit, dan memindahkan file serta mengunduh. Mengelola konten, anggota, dan setelan. Jadi pada pengelola ini anggota bisa diolah dan setelannya juga bisa diganti begitu. Nah, untuk seperti anak-anak ini jangan di pengelola tapi di pengakses lihat saja agar dokumennya tidak bisa diotak-atik begitu. Ini untuk menambah dokumen, menambah anggota yang akan masuk ke drive bersama kita. Untuk file-filenya bisa dari upload yang sudah kita punya pada perangkat kita atau pada OneDrive kita. Jadi bisa kita masukkan langsung ke folder drive bersama. Fungsinya folder drive bersama ini, kita tidak perlu mengirim file lagi. Jadi orang-orang sudah langsung bisa melihat file yang kita bagikan di drive bersama. Nah, pada drive bersama ini kalau kita menyaring linknya itu nggak bisa, karena setiap orang yang kita tambahkan sudah langsung otomatis, jadi tidak perlu link. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya adalah dengan cara tambah anggota atau kelola anggota begitu. Nah, untuk drive bersama ini tidak bisa linknya dimasukkan ke dalam ini Classroom di bagian, misalkan kita sedang mengikuti pelatihan. Nah, misalkan ini tidak bisa kita masukkan ke dalam, misalkan seperti ini tugasnya adalah membuat drive bersama, nama folder drive-nya kita kopikan, masukkan ke sini, itu nggak akan bisa. Nah, ini saya bisanya mengopi, ini bukan drive bersama tapi drive saya yang saya bagikan ke orang-orang, jadi orang-orang akan bisa melihat dengan link yang saya bagikan atau yang saya undang begitu. Nah, untuk drive bersama ini bisa kita isi macam-macam tadi, apa bisa upload video, PPT, atau yang lainnya bisa kita masukkan ke dalam sini. Itu untuk drive bersama. Apakah drive bersama ini bisa kita hapus? Bisa. Hapus drive bersama ini kita hapus bisa. Nah, seperti itu. Nah, untuk drive saya, misalkan untuk drive saya seperti ini, Erni Purwanti, kita mengisi file spreadsheet dan doc. Ini kita bisa membagikan link, salin linknya ini. Di sini salin link ini, setiap orang yang punya link kita akan bisa masuk ke drive kita. Misalkan ini tadi sudah kita salin link, kita masukkan ke Google Classroom-nya, ke kelas kita pastikan ke sini, maka semuanya yang mengakses link tadi akan bisa masuk ke drive pribadi kita yang kita bagikan. Seperti itu. Bedanya drive saya dan drive bersama itu, kalau drive saya itu kita bisa membagikan link, tapi kalau drive bersama kita membagikan link sepertinya di sini
tidak bisa begitu. Memang tidak bisa karena drive bersama itu orang yang kita undang otomatis sudah langsung masuk ke drive kita yang kita buat secara bersama-sama. Beda dengan drive saya itu orangnya tidak bisa masuk ke drive kita, tapi hanya bisa melihat atau menjadi apa tadi, misalkan ini kelola. Nah, ini kelola orang dan link yang memiliki akses. Nah, siapa saja ini untuk ini pemilik apa editor. Nah, ini kita bisa ganti melihat saja editor atau pemberi komentar. Itu bedanya drive saya dan drive bersama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.